the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway.别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具，他研磨下笔，直接给我4个字帅：大展宏图。大事亲手提笔字，大展宏图，搬来放在办公室。哎，大展宏图，关公都点头。有料，鸿运不能总是当头，因为当老。他说要玩就要玩得大，玩得大点。谁穿越大牢谁坐得下？养下宠物，得罪小人没关系，得罪君主看不起。世上君子不贪杯，得得罪了道。对。
Ayo.
Halo guys, selamat datang di podcast singkat saya. Saya Citra Nurnatia sebagai host pendamping di podcast kali ini ditemenin dengan dua narasumber saya. Jadi di sebelah kanan saya ada Farhan Halo guys, perkenalkan nama saya Farhan Rizka Ahmad. dan di sebelah kiri saya ada Wahyu. Halo, saya Wahyu Novianto. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara penyebaran hoaks, dampaknya hoaks, dan juga etika dalam bersosial media. Oke, kita langsung aja masuk ke segmen pertama. Jadi di sini aku punya pertanyaan nih buat kalian. Menurut kalian, hoaks itu apa sih? Menurut saya hoax itu informasi atau berita yang bohong yang bertujuan untuk menyesatkan atau menipu pembaca maupun penulis. Nah, kan udah dijelasin nih, hoaks itu apa. Ada nggak sih contoh dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kalian aja. Ada yang seperti belakangan ini. Apa tuh yang lagi hot-hot banget nih? Ya, demo di gedung DPR. Oh iya, iya. Ya, terus di gedung, enggak di gedung sih, di Polda Jateng. Terus di Makassar. Itu lagi rusuh banget tuh. Ya, itu banyak yang membakar gedung-gedung dan demo provokasi rakyat. Oh, jadi contohnya nih kayak banyak hoax yang tersebar gara-gara tentang demo ini yang akhirnya bikin warga itu terprovokasi. Iya. Iya sih. Terus menurut kalian dampak dalam penyebaran hoax itu gimana? Dampaknya bikin masyarakat cemas, khawatir. Dan memiliki rasa tidak percaya sama media. Karena keseringan dapat berita hoax dari media, jadinya dia kalau misalnya ngeliat sedikit berita langsung, ini hoax ini. Jadi harus dipastiin lagi gitu ya? Iya. Dan harus lebih searching di Google yang webnya itu terpercaya. Dan harus berpikir logika. Secara logika juga Iya. tuh. Oke, jadi kan tadi aku udah denger nih, ada beberapa dampak, dan juga aku tadi sempat nanya juga hoax itu apa. Jadi, apa yang aku tangkep nih, berarti kita harus lebih bijak kan dalam bermedia sosial. Etika dalam bermedia sosial, gimana sih biar kita nggak terjebak dalam hoax tersebut? Kita harus melakukan saring sebelum sharing. Jadi kita harus menyaring berita tersebut dan ulang ya. Kita harus ini ya, memastiin itu berita valid atau enggak sih? Iya, ya seperti itu. Dan kita bagikan kepada teman-teman maupun keluarga. Itu kalau valid. Iya. Kalau enggak ya, repot aja. Kita gunakan akal sehat atau berpikir secara kritis dan membedakan mana yang benar dan tidak. Terus kita harus cek sumber informasinya terlebih dahulu. Seperti kayak biasanya kan ada web-web yang nipu yang beritanya itu bohong. Nah, kita harus cermat dalam menilai suatu berita tersebut. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita dapet nih website yang misalnya palsu atau hoax, atau dia itu bisa cenderung ke menipu lah, kayak merugikan banyak orang, mending kita share juga, tapi dengan caption kalau kita itu baru aja nemuin website yang memang banyak serugiin orang lah, biar gak ada korban gitu nggak sih? Dan perbanyak literasi juga. Oh iya Karena sih. literasi itu penting. Iya, literasi juga penting ya. Oke, makasih ya udah nemenin aku di podcast singkat kali ini. Oke guys, jadi segini aja nih podcast singkat dari kami. Maaf ya kalau podcastnya kurang jelas juga, soalnya kami baru pertama kali bikin podcast kayak gini. Iya. Jadi kami pamit undur diri. Saya sebagai hostnya di sini Citra Nurnatia dan dua narasumber saya pamit undur diri. Bye bye. Bye. Oke, assalamualaikum semuanya.
Hari ini kita bakal melakukan kegiatan pelaksanaan program kerja MKWK, mata kuliah wajib kurikulum, dengan tema menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kami di sini di Pantai Marina bertujuan untuk mengumpulkan sampah-sampah agar menjaga kebersihan lingkungan ya. Dan di sini saya Akbar bersama teman-teman saya, ada Rado di sana, terus Adis dan juga Vino. Lalu kameramen ada namanya Dava. Ya itu dia Dava ya guys. Nah oke, mungkin langsung saja kita kegiatannya. Dan mari saksikan semuanya kegiatan kami ini. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian kegiatan kami ini dalam melaksanakan program kerja MKWK. Dan kami berharap kegiatan kami ini dapat menjadi cerminan untuk kita semua menjaga lingkungan kita dan tidak membuang sampah sembarangan. Dan bukan hanya sekedar kegiatan biasa, kami melakukan kegiatan ini untuk menggerakkan, menjaga bumi dan juga menghijaukan bumi. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam jenis sampah mengotori laut Indonesia yang punya luas 3,25 juta kilometer persegi, mulai dari sampah plastik, kaca, dan keramik, hingga kertas serta kardus. Pembuangan sampah di laut akan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Rusaknya ekosistem laut akan menurunkan perekonomian. Di sisi lain, biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan ekosistem laut akan sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk melaksanakan tugas MKWK yang bertema menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Untuk itu saat ini kami berada di salah satu pantai di Semarang, yaitu Pantai Marina. Ya, kita ingin membersihkan sampah-sampah yang berada di sekitar sini guna untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan yang berada di sekitar pantai ini. Guys, lapar nih. Tahu nggak lapar? Makanan di sini yang enak mana tuh? Aku tahu kan orang sini. Kasih tahu dong. Aku tahu tempatnya di sini. Mana? Jauh nggak? Nggak kok. Di rumahku cuma 5 menit. Beneran? Ayo. Guys, ayo kita makan. Makan yuk. Ada jajanan enak loh. Kok jajanan? Makanan yang enak. Ayo. Aku sih juga lapar ya kebetulan nih. Gimana guys? Mau ikut gak? Bener mau ikut gak? Aku sih ngikut aja nggak apa-apa. Oke, guys. Mana ta? Itu loh tempatnya. Oh, itu. Deket juga ya. Masuk kan. Kita duduk Tomel. Hai, kali ini kami akan mengajak kalian untuk menelusuri warung makan hidden game yang lumayan dekat dengan kampus Tekom. Warung ini bernama Warung Bahtik yang terletak di Jalan Gemah Barat 2. Warung ini memiliki nuansa warung makan sederhana yang menyajikan nuansa masa lalu, seperti kembali ke zaman 2000-an. Dengan alunan musik campur sari menambah suasana khas. Di sini menyediakan banyak menu makanan dan minuman, antara lain soto, pecel, lontong, sayur, dan menyediakan banyak macam minuman seperti minuman sachet, es teh, teh panas, jeruk panas, es jeruk, kopi, dan lain-lain. Kegiatan ini kami lakukan untuk mengenalkan UMKM agar lebih dikenal luas. Aksi YG kami lakukan antara lain membuat video ini dan memperbaharui tampilan warung agar terlihat lebih fresh.
Jangan takut memulai usaha. UMKM adalah pilar perekonomian bangsa. Kesempatan besar dimulai dari langkah yang kecil. UMKM bukan hanya tentang berdagang, tapi juga keberanian untuk bermimpi. Ayo berani bermimpi dan wujudkan dengan aksi.